warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Meisandi dari kelompok 5 dengan mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai sistem manajemen mutu pendidikan ISO. Arti dan tujuan ISO. ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization, organisasi internasional untuk standarisasi. ISO mengembangkan standar internasional untuk memastikan produk, layanan, dan proses konsisten, aman, dan berkualitas tinggi di berbagai industri dan sektor termasuk pendidikan. Tujuan ISO yaitu memberikan pedoman yang jelas dan universal untuk organisasi agar dapat meningkatkan kualitas, keamanan, efisiensi, dan kinerja keseluruhan mereka. Dengan menerapkan standar ISO, organisasi dapat memperbaiki proses mereka, meminimalisir resiko, memberikan keyakinan kepada konsumen, klien, dan pihak terkait lainnya dalam produk atau layanan mereka yang ditawarkan melalui standar yang telah ditetapkan secara internasional. Klausul ISO. ISO memiliki klausul-klausul yang merupakan bagian dari struktur standar tersebut. Klausul ini mencangkup aspek-aspek penting dari sistem manajemen mutu pendidikan. Beberapa klausul dalam ISO mencakup yang pertama itu ruang lingkup, menentukan batasan-batasan sistem manajemen mutu organisasi pendidikan yang meliputi proses pendidikan, pihak-pihak yang terlibat, dan lingkungan implementasi standar. Yang kedua itu relevansi normatif, merujuk pada standar-standar lain yang relevan atau dibutuhkan untuk penerapan ISO. Nah, yang ketiga itu istilah dan definisi, menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam standar untuk memastikan pemahaman yang seragam. Dan yang keempat itu konteks organisasi, menuntut agar organisasi memahami konteks internal dan eksternal mereka serta membutuhkan harapan dalam pemangku kepentingan. Yang kelima itu kepemimpinan, menekankan pentingnya komitmen peran pemimpin dalam mendukung implementasi sistem manajemen mutu pendidikan. Perencanaan yaitu yang keenam, menekankan perencanaan strategis dan operasional dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang ketujuh itu dukungan, memerlukan pengelolaan sumber daya, kompetensi staf, serta menyediakan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai. Nah, yang kedelapan itu operasi, menjelaskan bagaimana proses pendidikan dijalankan dan dikendalikan. Yang kesembilan itu evaluasi kinerja, menuntut pemantauan dan evaluasi kinerja untuk memastikan pemenuhan tujuan mutu. Nah, yang ke-10 itu mendorong organisasi untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Mekanisme sertifikasi ISO. Organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi ISO harus melalui proses tertentu yang biasanya melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama itu pemahaman standar. Organisasi harus memahami persyaratan klausul-klausul standar ISO. Dua itu penerapan sistem manajemen mutu, implementasi sistem sesuai dengan standar ISO. Yang ketiga itu audit internal, melakukan audit internal untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi memenuhi persyaratan standar. Yang keempat itu pembenahan berkelanjutan, memperbaiki proses dan sistem berdasarkan temuan audit. Yang kelima sertifikasi eksternal, melakukan proses audit eksternal sesuai dengan sertifikasi independen untuk mendapatkan sertifikasi ISO.